Halo, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudari, pagi hari ini saya baru habis olahraga. Ya, saya setiap hari baru olahraga. Dan tadi saya boleh menempuh jarak 5,5 km Bapak Ibu Saudari. Itu semua karena anugerah. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ya, sebagai renungan bagi kita buat pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, saya akan baca firman Tuhan Yeremia 10 ayat 6, 8, 9 sampai 10. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu, petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufos. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai besi, pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Ya, sebagai nabi yang mengasihi umat Tuhan, yaitu Nabi Yeremia adalah nabi yang memiliki hati yang sangat lembut Bapak Ibu Saudari. Ya, akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia juga menulis kitab ratapan. Ya, kitab ratapan. Ya, itu adalah merupakan tangisan atau ratapan ya terhadap Yerusalem, terhadap umat Tuhan ya, yang sudah tidak mau dengar lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, situasi pada waktu itu Bapak Ibu Saudari, umat Tuhan ya, mereka hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Yang pertama, mereka hidup dengan materi. Lalu mereka hidup dengan yaitu kehidupan sendiri ya, tanpa harus memperhatikan saudaranya. Tidak memperhatikan orang yatim piatu, tidak memperhatikan para janda-janda. Lalu kemudian mereka tidak memperhatikan mereka yang berkekurangan Bapak Ibu Saudari. Lalu mereka tidak berbuat adil Bapak Ibu Saudari ya. Nah, kemudian juga ya, salah satu terutama yaitu hal yang sangat tidak disuka oleh Tuhan, tentang perzinahan mereka terhadap yaitu bangsa asing dan terhadap yang disebut dengan berhala Bapak Ibu Saudari ya. Maka di dalam ayat pembacaan ini ya, perikopnya adalah Allah yang hidup dan berhala-berhala. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu Saudari, siapakah berhala itu? Berhala itu adalah buatan tangan manusia. Itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu ya. Lalu segala ciptaan itu ya, seharusnya adalah mempermuliakan Tuhan. Tetapi oleh umat Tuhan, mereka pakai itu untuk membuat sakit hati Tuhan ya. Lalu mereka mengambil ciptaan itu seperti kayu atau mungkin batu, mereka bentuk dengan begitu rupa dari pikiran mereka ya, atau mungkin dari dongeng-dongeng, atau mungkin dari yaitu pengetahuan nenek moyang mereka Bapak Ibu Saudari ya, baik di bangsa-bangsa asing pada waktu itu Bapak Ibu Saudari. Mereka bentuk, akhirnya Bapak Ibu Saudari, Tuhan sangat marah ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan membuat ya padamu yaitu Allah berhala buatan tangan manusia, baik di langit, baik di bumi, baik di bawah bumi Bapak Ibu Saudari. Allah tidak suka dengan itu, sehingga Bapak Ibu Saudari, umat Tuhan itu sangat ditentang dan diberitahukan oleh Yeremia, ayo bertobat. Tetapi umat Tuhan tidak bertobat-tobat, malah membuat sakit hati, bahkan ingin membunuh Yeremia Bapak Ibu Saudari. Oleh orang Anatot, mereka ingin membunuh Yeremia ya, dan berkata, jangan bernubuat terhadap kami. Bapak Ibu Saudari, saya mau katakan hari ini, kalau engkau tidak menghormati seorang hamba Tuhan, yaitu untuk berkata-kata firman Tuhan kepada hidupmu, saya mau katakan ya,
bertobatlah engkau hari ini. Ya, jangan sampai Tuhan yang bertindak. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudari, Allah yang kita sembah itu perlu kita ketahui adalah Allah yang perkasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudari, manusia yang diciptakan dan semua yang ada diciptakan ini menjadi Allah, menjadi sesuatu pujian bagi manusia Bapak Ibu Saudari. Ya, dan itu adalah namanya berhala. Nah, hari-hari ini saya mau katakan, ya, berhala adalah keterikatan kita dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tidak lagi yaitu terpaut kepada Tuhan, seolah-olah kita sudah dapat berjalan sendiri dan kita tidak perlu lagi yaitu tuntunan Tuhan, tidak perlu lagi persekutuan dengan Tuhan, tidak perlu lagi berdoa beribadah. Cukup hanya kita mengetahui firman dan cukup kita berkata kita sudah tahu firman. Bapak Ibu Saudari, ya, tapi hari ini saya mau katakan ada banyak keterikatan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, barangkali bicara tentang gaya hidup. Gaya hidup itu adalah bicara tentang hobi barangkali. Gaya hidup bicara mungkin yaitu tentang keterikatan materi, yaitu engkau lebih suka untuk memuaskan hidupmu, menikmati apa yang ada padamu dengan keuangan ekonomi yang mapan Bapak Ibu Saudari. Tapi saya mau katakan, sampai engkau keterikatan dengan hal itu, maka engkau sedang menyembah berhala. Lalu ketiga Bapak Ibu Saudari, kedua Bapak Ibu Saudari, bicara tentang keterikatan, bicara tentang ilmu pengetahuan, kemampuan manusia hari-hari ini Bapak Ibu Saudari. Ada banyak kemampuan manusia hari-hari ini, ya, baik ilmu pengetahuan, terutama hari-hari ini dalam dunia agama barangkali Bapak Ibu Saudari, ada banyak orang-orang yang sudah menduduki yaitu bangku pendidikan, ya, dalam bidang akademik, keagamaan Bapak Ibu Saudari, ya, atau mungkin ya pengetahuan lain yang berhubungan dengan keadaan sosial barangkali, keadaan manusia barangkali Bapak Ibu Saudari. Nah, hari-hari ini manusia diikat dengan pengetahuan mereka. Ya, hari-hari ini banyak orang yang merasa ya bahwasanya peradaban manusia ini itu semua hanya ya dikuasai oleh karena kemampuan berpikir manusia itu sendiri Bapak Ibu Saudari. Memang benar Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia, tetapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia itu hanya berpikir begitu saja, tetapi Tuhan yang memampukan manusia itu untuk apa berpikir Bapak Ibu Saudari. Tetapi manusia itu ya tidak menyadari hal itu, ya. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan, ya, merasa ya bicara tentang Alkitab, bahwasanya Alkitab itu belum sempurna, ya, masih kurang faktanya, masih kurang referensinya. Ya, akhirnya ada banyak orang merasa yang sudah sekolah hari-hari ini, ya, mereka berkata, wow, saya harus sempurnakan Alkitab, saya harus sempurnakan iman dari kekristenan ini. Ya, tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudari, ya, adapun referensi-referensi yang kau pakai, ya puji Tuhan, ya, pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk mengenal siapa Allah itu. Dan ketika engkau mengenal siapa Allah itu, maka engkau semakin mencari Dia, semakin membangun persekutuan dengan Tuhan, semakin membangun ibadah kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau merasa sudah mengenal Tuhan, lalu kemudian engkau tidak lagi butuh ibadah, engkau tidak butuh lagi persekutuan dengan Tuhan, engkau tidak butuh lagi dengan seorang gembala sidang jemaat, atau engkau tidak butuh lagi dengan umat-umat yang lain, ya, atau mungkin engkau tidak lagi yang memiliki hati untuk menyelamatkan orang lain. Karena apa? Karena engkau berpikir
Karena orang lain pun dapat selamat dengan kemampuan pikiran mereka sendiri, kemampuan pengetahuan mereka sendiri. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau bertobat, engkau sedang diberhalakan dengan hal itu. Ya, engkau sedang diberhalakan dengan hal itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bicara tentang berhala adalah bicara tentang pikiran, yaitu manusia hari-hari ini ya telah dibentuk dengan pikirannya sendiri, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak dapat lagi menerima yaitu nasihat, tidak dapat lagi menerima yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, akhirnya mereka hanya hidup untuk apa? Untuk hidup diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk hidup ya dengan segala macam ya nafsu dunia. Tapi hari ini saya mau katakan, segala nafsu-nafsu dunia yang mengikat kehidupan, ya hari ini kau harus lepaskan itu dan berilah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ya kasihilah Tuhan, cintai Tuhan. Ya, berubahlah dari kehidupanmu yang lama. Tuhan ingin memulihkan hidupmu dan Tuhan ingin memulihkan bangsa ini. Perlunya bangsa ini dipulihkan, itu harus berasal dari kita. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.